Halo, nama saya Olivia Kristi Lismanto dengan Halo, nama saya Olivia Kristi Lismanto dengan NIM 182222036. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu Virtual Lab. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memberitahu bahwa saya akan menggunakan dua akun pada presentasi ini, yaitu satu akun dari HP dan juga akun dari laptop. Hal ini dikarenakan akun dari laptop tidak dapat digunakan untuk video recording, sehingga saya hanya bisa melakukan video recording dengan menggunakan akun yang ada di HP. Itu aja, mari kita mulai. Oke, jadi untuk topik yang pertama di sini ada penerapan sistem thinking. Untuk penerapan sistem thinking sendiri ini, itu adalah pendekatan yang melihat keterhubungan antara komponen satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan gitu. Dan untuk penerapannya di dalam virtual lab saya yang dinamakan simulasi fisika dasar virtual bersama Olivia, itu sudah ada dan sudah tampak dalam fitur-fitur yang ada di dalam virtual lab tersebut gitu. Di sini ada proses autentikasi, ada latihan soal interaktif, dan juga ada simulasi yang interaktif juga. Ini terlihat gitu bahwa integrasi antara komponen yang satu dengan yang lainnya itu sangat tampak sebagai satu kesatuan gitu ya. Oke, di sini juga kita bisa lihat dari flowchart, di mana dari flowchart pengguna akan melakukan registrasi akun terlebih dahulu jikalau belum memiliki akun, lalu datanya akan dimasukkan ke dalam Firebase Authentication. Lalu nanti pengguna baru bisa melakukan login akun. Nah, setelah pengguna melakukan login akun, pengguna akan dibawa oleh sistem menuju ke halaman utama dari Virtual Lab. Lalu setelah sudah, pengguna akan memasuki halaman Virtual Lab dari materi yang dipilihnya itu, gitu. Lalu nanti di halaman materi itu langsung akan ada simulasi virtual yang dapat langsung dilakukan oleh pengguna, gitu. Kemudian pada selanjutnya pengguna juga dapat mengerjakan latihan soal materi, di mana jawabannya ini nanti akan disimpan di dalam section user pada Firebase Real-Time Database. Selain itu juga fitur progress bar dan juga tampilan antarmuka dari halaman latihan soal ini akan terus diperbarui gitu ya, sesuai dengan jawaban yang telah disimpan gitu, di mana jawaban yang telah disimpan ini itu dapat dilihat dengan saat pengguna memencet tombol save pada setiap kolom jawaban yang ada. Untuk demonstrasinya itu akan dipertunjukkan nanti. Oke, selanjutnya pengguna mengumpulkan jawaban dengan mengklik tombol submit. Itu di mana nilai hasil evaluasi jawaban nanti akan disimpan pada section score itu di Firebase Real-Time Database. Lalu nilai hasil evaluasi jawaban juga akan ditampilkan pada antarmuka halaman latihan soal. Lalu user setelah selesai semuanya user melakukan logout dan selesai. Dari sini kita bisa lihat adanya keterkaitan gitu ya antara pertama komponen yaitu user sendiri itu di mana inputnya ini akan mempengaruhi behavior dari sistem baik itu dari front end-nya sistem maupun dari back end-nya sistem. Oleh sebab itu semua komponen-komponen ini sudah jelas saling terintegrasi dan sudah menerapkan konsep sistem thinking. Selanjutnya untuk penerapan design thinking dan juga user-centered design. Di sini ada 5 tahapan, di mana yang pertama itu ada empathize pada design thinking, dan itu sebenarnya sama dengan tahapan research gitu ya pada user-centered design. Pada tahapan ini, aku melakukan wawancara dengan 6 mahasiswa TPB ITB yang dilakukan dengan menanyakan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu adalah apa permasalahan terbesar yang dihadapi dalam memahami materi fisika dasar. Lalu yang kedua, apabila ada semacam virtual lab untuk materi fisika dasar, apakah terdapat fitur yang diharapkan atau disarankan ada pada virtual lab ini? Lalu yang ketiga, bagaimana pengalaman terhadap penggunaan media pembelajaran digital fisika yang ada sejauh ini dan apa yang bisa ditingkatkan? Di mana dari akumulatif jawabannya itu gitu diperoleh suatu insight gitu bahwa pengguna membutuhkan suatu media pembelajaran visual yang interaktif, kreatif, dan memungkinkan pengguna
untuk bisa banyak berlatih supaya dapat memahami materi yang ada secara lebih baik gitu. Habis itu untuk define pada design thinking itu sama seperti konsep pada user-centered design. Dan juga itu sebenarnya define ini termasuk gitu ya. Atau kayak kalau pada tahapan ini gitu, konsep itu pada user-centered design itu berada pada tahapan define gitu. Mulainya ya untuk design thinking. Kira-kira begitu. Pada tahapan ini gitu ya, maka berdasarkan hasil pengumpulan informasi gitu ya tentang kebutuhan pengguna pada tahap empathize, diperoleh bahwa masalah utama yang didefinisikan adalah mahasiswa kesulitan memahami materi fisika dasar hanya dari pembelajaran teoritis, sehingga tujuan pengembangan virtual lab ini berhasil dirumuskan, yaitu menciptakan virtual lab yang interaktif dan juga mudah digunakan gitu ya, sehingga memungkinkan pengguna untuk berlatih dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada dan melakukan simulasi eksperimen gitu ya untuk setiap materi fisika dasar yang ada. Oke, selanjutnya untuk ideate, untuk konsepnya ini, jadi berdasarkan permasalahan tadi gitu, maka ada beberapa solusi alternatif yang saya kepikiran. Di sini ada virtual lab interaktif dan juga ada user guide terintegrasi, tapi saya memilih virtual lab interaktif karena lebih fleksibel untuk dikembangkan dan juga lebih memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan pengguna. Lalu di sini ada prototype. Untuk prototipenya sendiri, itu ada untuk low fidelity sama high fidelity. Untuk low fidelity-nya masih menggunakan Figma, namun untuk high fidelity-nya langsung menerapkannya dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada bagian tes. Di sini di mana pada tes di sini itu akan diuji gitu ya hasil dari solusi yang udah dibuat gitu kepada 6 mahasiswa TPB yang tadi itu bertindak sebagai narasumber untuk wawancaraku tadi. Nah, di sini perbaikan yang mereka sarankan lebih ke pewarnaan dari virtual lab aku. Mungkin bisa dibikin lebih kontras gitu ya supaya lebih mudah dibaca aja. Kira-kira begitu. Oke, sekarang untuk UI atau UX design untuk virtual lab fisika dasar gitu. Di sini oke, jadi sebenarnya ini cukup teknis masalah untuk UI UX mungkin bisa langsung aku tunjukkan saja. Bentar ya. Oh, nah, oke, jadi di sini terlihat bahwa warna utama yang dipakai di sini adalah warna biru muda dengan tulisannya di sini adalah warna putih. Lalu untuk halaman utamanya sendiri itu berwarna putih dan untuk deskripsi, keterangan, dan kata lainnya mostly memakai warna hitam ya. Nah, lalu untuk tombolnya sendiri warna biru muda yang tulisannya ini warna putih. Sedangkan untuk footer di sini warnanya beda sendiri yaitu warna biru tua, namun tulisannya tetap putih di sini untuk menegaskan aja gitu ya. Oke, lalu di sini juga, nah di sini juga warna utamanya tetaplah putih dan biru muda gitu. Jadi emang untuk virtual lab ini warna utamanya adalah biru muda, putih sebenarnya dan hitam sih, tapi hitam lebih ke untuk tulisan secara general aja. Tuh. Oke, untuk penjelasan teknis lainnya, sebenarnya bisa langsung dibaca aja di laporannya. Karena saya akan lanjut ke use case diagram. Oke, jadi untuk use case diagram di sini, bentar, semoga jelas ini. Oke, jadi untuk use case diagram di sini ada beberapa use case gitu ya. Di mana di sini ada mulai dari register, terus ada login, halaman utama virtual lab, logout halaman materi virtual lab, halaman latihan soal materi virtual lab, habis itu ada FireTime real-time database, ada juga ini database section user dan database section score, serta Fire
base dari Firebase Authentication. Di sini tampak gitu ya bahwa pengguna di sini itu terlibat pada use case mulai dari register, login, halaman utama virtual lab, logout, halaman materi virtual lab, serta halaman latihan soal materi virtual lab gitu. Namun user tidak terlibat gitu ya pada yang Firebase, ini juga Firebase lagi. Nah, di mana di sistem ini itu benar-benar mencakup keseluruhan use case yang ada. Begitu. Oke. Lalu untuk activity diagram di sini sebenarnya mirip dengan flowchart tadi, tapi ini lebih di spesifik aja gitu ya, di mana tuh dari yang pertama sistem menampilkan halaman autentikasi pengguna gitu. Habis itu ini lanjut, apakah dia udah punya akun atau belum. Kalau misalnya belum, melakukan regis dan disimpan di Firebase, lalu nanti bisa langsung login. Habis itu nanti ini sistem membawa pengguna menuju halaman utama virtual lab, lalu pengguna dapat memilih materi virtual lab, sistem membawa pengguna ke halaman materi virtual lab, dan seterusnya, mirip seperti flowchart tadi, namun ini lebih didetailkan saja, gitu. Dimana dari segi sistemnya gimana dan dari segi usernya itu gimana. Untuk activity diagram. Oke, selanjutnya untuk yang kelima, ada proses implementasi dan juga teknologi yang digunakan. Jadi di sini digunakan pertama ada front end dan juga back end-nya gitu ya. Kita pilih satu-satu aja. Untuk front end, aku menggunakan HTML5 untuk membuat struktur dan juga konten gitu ya pada setiap halaman virtual lab-nya, serta aku menggunakan CSS3 gitu ya untuk styling dari virtual lab-nya. JavaScript juga digunakan untuk mengatur logika interaktifnya. Lalu untuk back-end-nya sendiri tadi sebenarnya udah sempat mention bahwa digunakan Firebase gitu, dimana untuk Firebase sendiri secara lebih spesifik ada Firebase Authentication dan juga ada Firebase real-time database begitu. Dimana kalau authentication gitu untuk jelas ya kebutuhan autentikasi pengguna gitu di sini menggunakan metode email atau password dan juga Google Sign In. Dan untuk Firebase real-time database itu digunakan untuk menyimpan data-data lain gitu terkait pengguna di mana data-data yang dimaksud tersebut ada strukturnya di sini gitu. Jadi dia dibagi menjadi dua section, ada user sama ada score. Di mana kalau user lebih ke dia disimpan setiap jawaban user dan disimpannya itu akan berdasarkan suatu ID unik gitu, yaitu email, baik itu untuk user maupun score gitu. Jadi nanti ketika contoh email A gitu dia melakukan logout dan juga dia melakukan login lagi, maka data-data dia sebelumnya itu tidak akan terhapus, akan tetap tersimpan dan data ini juga akan tetap ditampilkan di halaman dari virtual lab yang ada. Nanti kita coba langsung aja. Oke, untuk hosting dan deployment-nya sendiri, untuk web statisnya aku menggunakan GitHub Pages dan untuk mendeploy backend aku menggunakan Firebase hosting. Oke, sekarang kita bisa coba langsung mempraktekkan ya. Oke, kita coba login dulu. Nah, oke, jadi kita mulai ya. Oke, jadi kita coba langsung dari register akun. Nih, andai kata aku mau coba UTS, at uts.com. Nah, kemudian aku mau memasukkan contoh passwordnya apa. Nah, dia akan melakukan ada error nih gitu. Kenapa? Karena passwordnya harus at least 6 karakter. Oke. Kalau kita coba lagi, ini contoh aku masukin yang udah aku pernah regis gitu ya. Dia akan sebenarnya mengeluarkan error gitu kalau data tuh udah pernah ada di dalam database. Nah, oke. Ya udah aman ya, ini udah jalan. Kita lanjut coba masukin yang belum pernah dimasukin. Oke, dimana kita coba passwordnya UTS. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita langsung login aja. Ini uts@uts.com dan
Passwordnya adalah UTS. Nah, login berhasil. Oke, kita lanjutkan di mana di sini. Nah, ini halaman utamanya. Nah, ini emang hanya baru ada satu topik, tapi again karena ini cukup fleksibel ya untuk dikembangkan, maka untuk rangkaian DC hukum Om ini materinya. Oh, namun sebelum itu ini, kalau misalnya untuk coming soon gitu aku pencet akan ada notifikasi ini. Oke, untuk rangkaian DC hukum Om, nah ini bisa dilakukan simulasi ya. Contoh aku masukin segini, ini aku masukin aja berapa ya? 5 gitu. Atau 50 gitu. Nah, oke, kita hitung arus, maka akan sebentar, belum kepencet. Nah, maka akan diperoleh nih tuh grafik seperti ini. Nah, ini nilainya ya. Oke, ini sebenarnya lebih ke grafik hubungan antara komponen sih. Oke. Jadi di sini ini kita bisa langsung lihat latihan soal, tapi sebelumnya di sini ada video pembelajaran, video praktikum, dan tombol kembali. Oke, untuk latihan soal. Nah, jadi di sini contoh ya, saya memasukkan coba gitu. Save. Nah, tuh jawaban berhasil disimpan dan lihat di bawah ini adalah progress bar gitu ya yang akan terus ke update jika kita lanjut save yang lain gitu. Nah, kalau misalnya aku coba yang lain ya. Lain, save. Nah, jawaban tetap berhasil disimpan dan progress barnya tetap sama gitu. Kalau aku coba save yang belum diisi, nah jawaban tidak boleh kosong. Kalau aku coba masukin, nah progress barnya nambahkan gitu. Kalau aku coba kembali dan aku masuk lagi, nah data tetap tersimpan. Nah, itulah. Oke, kita coba aja ini Om. Oke, kita save juga. Nah, kita submit. Nah, tuh ada hasil akhirnya. Ini 1 dari 3 dan di sini kelihatan gitu statusnya di mana kita hanya benar untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, sekarang kita bisa langsung lihat ke database-nya gimana. Bentar ya. Oke, jadi nah bisa dilihat nih, ini ada UTS-UTS. Ini untuk file score tuh. Tadi nilainya 1 juga kan dan ini ada timestamp-nya gitu. Di situ ini juga ada untuk file user. Ini jawabannya kita tuh lain lah dan juga om. Nah, ini udah masuk semua ya. Nah, untuk authentication, nah ini ya udah kerekam uts@uts.com. Udah segitu saja. Terima kasih telah menyaksikan.